Shalom, Tuhan memberkati. Allah memberi kita bukan roh penakut, tetapi roh yang kuat, penuh kasih, dan mampu menguasai diri. Ini yang dibekalkan kepada kita. Saat sore hari ini kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berikan ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui pujian dan penyembahan kita. Ku bersyukur Bapa, sebab kasih setiamu Tuhan nyata dalam hidup kami. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Shalom, puji Tuhan, teman-teman dari GPS Haleluya Palur. Sebelum kita mengikuti ibadah online sore hari ini, mari sebelumnya kita berdoa, mohon petunjuk dari Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat berkat-Mu hari ini. Sebentar kami akan mulai ibadah online, serta berkati setiap kami Tuhan. Berkati semua pelayan Tuhan, juga berkati pemimpin puji-pujian, serta pemain musik dipersatukan Tuhan, serta Engkau juga berkati penyampai firman, Engkau urapi dengan Roh-Mu yang kudus. Juga berkati semua jemaat Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Hampir 1 tahun ini kita melewati musim kehidupan. Banyak hal yang telah kita lalui, banyak hal yang telah kita lewati. Tetapi kasih dan penyertaan Tuhan senantiasa memberkati hidup kita. Dan pada sore hari ini Bapak dan Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk membalas kebaikan Tuhan dengan cara memuji dan menyembahnya. Kita memberikan hidup kita kepada Tuhan karena Dia layak kita sembah. Musim akan berlalu, tapi kasih Tuhan tetap abadi. Haleluya Yesus. Ku yakin
yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Syukur Tuhan, Engkau Allah kami. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu. Engkau baik, kasih-Mu Tuhan nyata bagiku. Terima kasih. Haleluya. Syukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Syukur Tuhan buat pemeliharaan-Mu sepanjang tahun ini Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami akan menanti-nantikan Engkau ya Bapa, dan kami akan menyambut Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita bersorak-sorak bersama menyambut Yesus. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya, puji namanya. Dia yang maha mulia.
Kita mau berikan ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui pujian dan penyembahan kita. Ku bersyukur Bapa, sebab kasih setiamu Tuhan nyata dalam hidup kami. Amin. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa, kau
Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Amin. Shalom jemaat Tuhan, pecinta ibadah online. Mari bersama di dalam era new normal ini kita akan sama-sama jaga kesehatan kita dengan melakukan 5M. Yang pertama, pakai selalu masker dimanapun kita melakukan aktivitas. Yang kedua, cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Yang ketiga, mari kita saling menjaga jarak. Yang keempat, jauhi kerumunan. Yang kelima, kurangi mobilitas kita. Bersama-sama mari kita jaga hidup kita dengan hidup sehat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat sore Bapak-bapak, Ibu-ibu, Jemaat GBS Haleluya Palur yang masih mengikuti ibadah online, maupun sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada. Baik yang berada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Kita tadi telah menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita fokus, mari kita siapkan diri, kita betul-betul konsentrasi untuk mengikuti ibadah online pada sore hari ini. Mari kita tunduk kepala. Bapa, kami mengucap syukur, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang mengaruniakan kepada kami kesehatan dan kekuatan. Dan sore ini kami akan belajar tentang firman-Mu. Roh Kudus biar turun di tengah-tengah kami, memberikan kepada kami kemampuan agar kami dapat belajar bersama. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang perjalanan Saulus dan Barnabas. Mengapa kita harus mempelajari perjalanan Saulus dan Barnabas ini? Ada 3 hal yang harus kita tahu. Yang pertama, kita belajar tentang sejarah Saulus dan Barnabas. Saulus dan Barnabas ini bukan cerita fiksi atau fiktif, tetapi benar-benar terjadi. Kalau kita mau telusur tahunnya pun ada. Jadi ada seorang yang bernama Saulus, ada seorang yang bernama Barnabas yang saat itu ada di Siprus dan seterusnya. Kalau kita mau menelusuri, itu benar-benar terjadi. Dengan kata lain, Alkitab kita adalah Alkitab yang benar-benar terjadi. Apa yang ditulis di situ terjadi. Yang kedua, agar setiap anak Tuhan tahu bahwa orang-orang yang dipilih oleh Allah itu dituntun perjalanan hidupnya, diarahkan perjalanan hidupnya, sehingga apa yang diinginkan Allah dapat terjadi oleh orang-orang pilihannya itu. Dan yang ketiga adalah supaya anak-anak Tuhan tahu bahwa kuasa Allah adalah kuasa yang luar biasa. Kuasa Allah tak tertandingi oleh kuasa apapun di dalam dunia ini. Nah, dari ketiga hal ini tentunya kita nanti makin mantap bahwa kita punya Allah yang luar biasa. Nah, mari kita pelajari satu persatu. Kisah Para Rasul 13 ayat 5 dan ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar-Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Ternyata Paulus dan Barnabas didoakan oleh jemaat dan Tuhan mengatakan melalui kuasa Roh Kudusnya agar Paulus dan Silas pergi ke Siprus.
Kenapa harus ke Siprus? Karena Paulus dan Barnabas ini akan dipertemukan dengan seorang gubernur yang ada di Siprus. Dan dia terkenal gubernur yang sangat cerdas. Alkitab katakan demikian. Nah, mari kita ikuti perjalanan Saulus dan Barnabas setelah dari Salamis. Dia keliling di Salamis mengabarkan firman Tuhan. Lalu sampailah mereka di Pafos. Di Pafos ini bertemu dengan Bar Yesus. Bar Yesus itu artinya anaknya Yesus. Dia orang Yahudi. Tetapi pekerjaannya sebagai nabi palsu dan juga sebagai tukang sihir. Tentunya bertentangan dengan ajaran Kristen. Lalu Bar Yesus ini adalah kawan akrab dari Sergius Paulus, gubernur Siprus. Nah, perjumpaan-perjumpaan ini loh yang Tuhan pengen menuntun orang-orang yang dikasihinya untuk bertemu dengan Bar Yesus, untuk bertemu dengan Sergius Paulus. Dari hasil-hasil pertemuan itu ada pelajaran-pelajaran yang dapat kita pelajari. Pekerjaan Bar Yesus adalah menyesatkan orang karena dia ahli sihir dan juga nabi palsu. Pekerjaan Paulus dan Barnabas adalah pekerjaan-pekerjaan mempertobatkan orang supaya orang kembali ke jalan Allah. Dua hal yang bertentangan ini sengaja dihadapkan kepada dari Tuhan menghadapkan supaya kita banyak belajar, supaya kita bisa belajar. Jadi di sini kita dapat melihat bahwa rencana Paulus dan Barnabas untuk membuat orang-orang bertobat selalu direcoki oleh Bar Yesus, nabi palsu dan ahli sihir. Ini yang terus-menerus dikerjakan oleh kuasa gelap. Ayat 8 dan ayat 9. Tetapi Elimas itu Bar Yesus, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani. Tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus yang disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia dan berkata, "Hei anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu?" Nah, jadi setiap pelajaran firman Tuhan sejak zaman dahulu kala sampai hari ini pasti ada kuasa gelap yang ikut berada di tempat itu. Kalau zaman itu ada orang yang namanya Bar Yesus yang selalu berusaha untuk membelokkan iman, yang selalu berusaha untuk membuat orang ragu-ragu dengan kepercayaannya. Saat ini juga ada. Jangan Bapak Ibu anggap bahwa gereja itu tempat yang suci, bahwa gereja itu tempat yang kudus, setan tidak berani masuk di tempat itu. Salah besar. Setan suka berkeliaran di tengah-tengah kita beribadah. Setan kepingin ibadah itu kacau. Setan kepingin ibadah itu gagal. Setan ingin ibadah itu tidak memiliki arti. Bagaimana caranya? Ya dengan 1001 macam cara. Pada saat nyanyi, ada jemaat yang tidak nyanyi. Pada saat diajak tepuk tangan, ada jemaat yang tidak tepuk tangan. Banyak hal lah. Di saat kita sudah bergereja, sudah berada di gereja,
pikiran kita belum sampai ke gereja, setan campur tangan di dalam setiap pekerjaan-pekerjaan peribadahan itu. Begitu pendeta mengatakan, mari Bapak Ibu kita belajar Alkitab, buka kitab kita, ada juga yang kita membuka Alkitab, selesai membuka Alkitab, buka WA teman. Pendetanya khotbah, mereka chatting. Tujuannya apa? Membelokkan iman. Kalau mereka sudah baik-baik ikut ibadah, ingat setan itu bawa kipas angin, kipas yang biasa untuk ngipasin api dalam anglo, dalam tempat api itu untuk membakar sate itu. Ngapain? Ya kepalanya dikipasi. Supaya apa? Supaya tidur. Itu pekerjaan setan. Kalau dahulu Paulus, Barnabas dihadapkan dengan Bar Yesus yang kelihatan, lalu dengan terang-terangan dia ingin membelokkan. Tetapi sekarang lebih canggih. Setan bisa bawa HP sekarang. Oh maaf, bukan jemaat yang bawa HP itu setan, enggak. Tetapi setan bisa bawa HP itu maksudnya begitu baca Alkitab selesai lalu mulai ya macam-macam lah mereka. Nah, disinilah yang perlu kita pelajari. Pekerjaan setan itu klasik Bapak Ibu. Terus menerus ada dan terus menerus diperbarui. Bahkan mungkin lebih canggih setannya daripada pemilik HP-nya. Nah, Paulus merasa terganggu. Maka Paulus mengatakan kepada Bar Yesus ini, "Hai anak iblis, engkau penuh rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu?" Nah, jadi kita perlu keberanian. Ya, Saulus penuh dengan Roh Kudus. Berani menegur setan. Berani menegur Bar Yesus dengan membentaknya. Setelah bertatapan mata, akhirnya dibentak. Bagaimana dengan kita? 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan roh kekuatan, roh kasih, dan penguasaan diri. Ingat, Allah memberi kita bukan roh penakut, tetapi roh yang kuat, penuh kasih, dan mampu menguasai diri. Ini yang dibekalkan kepada kita. Kalau kita menghadapi iblis dalam segala macam bentuk tipu muslihatnya, jangan takut. Karena Allah telah memberi kita roh pemberani, roh yang kuat, roh yang memiliki kasih. Sehingga tipu muslihat iblis itu yang harus kita kalahkan. Ya, jadi sejak zaman diciptakan, roh Allah itu jauh lebih kuat daripada rohnya iblis. Dan peperangan itu selalu terjadi. Maka hari-hari ini kita ditantang dengan kekuatan kuasa itu. Apakah iman kita akan belok? Apakah pelajaran kita akan membelokkan iman? Apakah orang-orang yang mendengar firman Tuhan akan belok imannya? Mari dengan belajar kitab para rasul ini kita akan melihat bahwa ternyata sejak dulu pekerjaan setan seperti ini. Nah, kita tahu bahwa roh yang diberikan Allah adalah roh yang kuat, roh yang luar biasa. Tetapi roh yang kuat dan roh yang luar biasa itu tidak akan jadi kuat, tidak akan jadi luar biasa kalau kita tidak melatihnya. Kita harus melatih. Kita harus berani menengking iblis. Baik iblis yang ada dalam hati kita maupun iblis yang ada di dalam hati teman-teman kita. Kita harus berani.
Dan iblis dengan membawa tipu muslihatnya kadang-kadang masuk ke tubuh kita, masuk ke tubuh teman-teman kita tanpa kita ketahui. Maka Kisah Rasul 13 ayat 11 dan 12. Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang ke atasmu dan kamu akan menjadi buta dan tidak melihat matahari selama beberapa waktu. Seketika itu juga kabut dan kegelapan turun atasnya dan ia pergi berkeliling mencari orang untuk menuntun tangannya. Lalu prokonsul itu menjadi percaya ketika ia melihat apa yang telah terjadi karena ia kagum terhadap ajaran Tuhan. Saulus dan Barnabas yang penuh dengan Roh Kudus itu menghardik Bar Yesus dan Bar Yesus menjadi buta. Kemenangan Saulus dan dari kuasa setan ini menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Membuat Gubernur Sergius Paulus dapat menerima ajaran Tuhan. Dan akibatnya kekristenan tentang kuasa Tuhan ini dapat diajarkan di Siprus, memenangkan banyak orang. Gubernurnya dimenangkan, anak buahnya ikut dimenangkan, masyarakatnya ikut dimenangkan. Ini tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau Bapak Ibu mengatakan aku penuh dengan kuasa Roh Kudus, maka gunakan kuasa Roh Kudus untuk kita melayani Tuhan, memenangkan banyak jiwa. Jadi setiap anak Tuhan harus tahu yang kedua, bahwa Allah punya kekuatan kuasa yang besar yang akan dicurahkan untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Dan pelajaran yang ketiga adalah pelajaran yang makin mantap kita, bahwa kuasa Allah jauh lebih besar dibanding dengan kuasa dunia. Saya tutup dengan kesimpulan. Kesimpulan kita belajar hari ini, yang pertama mengerti sejarah. Yang kedua, bahwa anak-anak Tuhan dipimpin oleh Tuhan. Dan yang ketiga, melihat kuasa Allah yang jauh lebih besar daripada kuasa dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Kau Allah yang luar biasa, yang memberi kesempatan pada kami untuk kami dapat menikmati berkat-berkat-Mu. Firman-Mu mengajar kepada kami agar kami kuat di dalam kekuatan kuasa-Mu untuk melakukan tugas-tugas pemberian-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam hati, jiwa, dan roh kami, dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak Ibu, di zaman new normal ini, jadi sebelum kita meninggalkan tempat ini, dengarkan pengumuman. Di zaman new normal ini, jangan lupa protokol kesehatan. Dari GBS Haleluya Palur, protokol kesehatan itu ada 6. 1B, 5M. 1B, berdoa. Yang 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan di air yang mengalir, dan juga menjauhi kerumunan, dan yang terakhir mobilitas dikurangi. Pengumuman yang kedua, tolong Bapak Ibu yang membuka ibadah online, tolong di-like. Ya, jadi di-like. Terus di komen Bapak Ibu. Karena komen itu merupakan evaluasi bagi kami. Bagaimana caranya untuk memperbaiki pelayanan kami secara online. Itu terdapat di evaluasi. Dan yang ketiga adalah di-share. Tolong Bapak Ibu di-share. Supaya jangan pelit Bapak Ibu. Share 5 orang minimal. Agar berita firman Tuhan sampai kemana-mana. Nah, yang selanjutnya, doakan ibadah online. Karena ibadah online ini banyak tantangannya.
Tetapi melalui doa Bapak Ibu, segala tantangan itu dapat teratasi dengan baik. Tantangan yang pertama ibadah online itu cuaca. Tantangan yang lain adalah petugas ibadah online supaya tetap sehat. Alat-alat tetap bagus, tidak rusak. Sehingga dalam pelayanan ibadah online ini terus berjalan dengan baik. Nah, kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih buat kasih-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Kau pimpin berkati kami, bahkan Bapa, Engkau menempatkan kami di negeri Indonesia yang berlimpah dengan berkat-berkat yang dari-Mu. Hasil bumi, hasil laut Kau berikan pada kami. Damai sejahtera Kau berikan pada kami. Bapa, kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara kami. Berkati beliau ya Tuhan, terlebih Presiden. Berkati dengan hikmat yang dari surga. Berkati dengan kesehatan, kekuatan dari surga. Pimpin di dalam mengemban tugas untuk bangsa dan negara Indonesia ini. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara yang lain, Tuhan pimpin berkati. Kami berdoa untuk para menteri, berkati beliau ya Bapa. Kami juga berdoa untuk gubernur, wali kota, bupati, lurah, camat, RW, RT, berkati beliau untuk melaksanakan segala perintah yang Presiden berikan. Kami menyerahkan semua ke tangan-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau telah bekerja dengan cara-Mu yang luar biasa. Engkau telah memberikan kesembuhan kepada Ibu Suheni, Bapak Paulus Sugito, Ibu Sriono, Pak Budi, saudara kami Lili, Pak Bogo, Bude Marto, Ibu Happy, Ibu Bambang, Ibu Ratmi, dan juga Yeski Kurniawan. Kau telah jamah dengan kesembuhan. Sempurnakan kesembuhan mereka sehingga kesaksian demi kesaksian akan bermunculan. Kami juga berdoa untuk mereka-mereka yang masih sakit dan mohon jamahan daripada-Mu. Octavianus Zendrawijaya yang mohon organ tubuh yang baru. Orang mendengar tidak mungkin, tetapi kami masih memiliki kemungkinan yang luar biasa karena Allah kami adalah Allah yang luar biasa, mampu memberikan organ tubuh yang baru. Engkau juga menyembuhkan Bapak Sriono, Engkau juga menyembuhkan Bapak Sarjono yang stroke, Engkau juga menyembuhkan Ibu Salami yang migrain, Engkau juga menyembuhkan Ibu Wagini yang lemes, Engkau menyembuhkan Ibu Setyo Purnomo yang jatuh, Engkau menyembuhkan Ibu Marni yang kesemutan, Engkau menyembuhkan Ibu Ngadiman dan Pak Ngadiman yang sakit keju dan kemeng, Engkau menyembuhkan Saudari Rakel yang oleh dokter dinyatakan stadium 1, Engkau juga menyembuhkan Ibu Sugiyarti yang asam lambungnya tinggi. Pada saat kami berdoa, tangan Kau tumpangkan, kami tindak dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Kami juga berdoa untuk Pak Indro, Pak Yusuf, Pak Tris, Pak Marsudi, Pak Kadir, Pak Warto, Bu Danu, Bu Erna, Bu Hartanto, Bu Isbianto, Bu Mbing, Bu Titi, Mbah Darto, Kau jamah dengan iman yang kuat. Sehingga dengan iman yang kuat mereka dapat merasakan kasih Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini untuk pulang ke rumah kami masing-masing, untuk meninggalkan aktivitas kembali ke aktivitas kami. Berkat-Mu Kau curahkan. Saudara yang dikasih Allah, kedangkanlah tanganmu, nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah buka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaan. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati.